Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Ada beberapa pertandingan yang cukup seru untuk dibahas. Kita mulai dulu dari update Serie A. Milan itu menang 2-0 berhadapan dengan Lazio. Yang membuat apa? Yang membuat posisi dari Lazio ini tidak aman di peringkat kedua Serie A. Ya, mereka masih unggul 1 poin dengan Juventus, tapi Juventus masih punya 1 game sisa. Artinya kalau mereka menang 1 game sisa, mereka akan menyalip Lazio di peringkat kedua dengan 66 poin. Jadi kalau gue bilang Napoli kan udah pasti juara. Nah, perebutan untuk posisi 2, 3, 4-nya Serie A ini jauh lebih seru. Karena tim kayak Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta, bahkan Roma itu masih punya peluang untuk bisa masuk ke 4 besar. Ya, jadi itu lebih seru karena tim ini semuanya tidak konsisten. Kadang bisa menang, kadang bisa kalah. Menang lawan tim A, kalahnya lawan tim B. Contoh aja Milan. Ya, Milan kemarin itu, ya ini gua kemarin itu nggak menang loh dia sebelum pertandingan ini. Milan itu kemarin imbang lawan Cremonese, oke. Terus sebelum itu imbang lawan imbang lawan Roma, sorry. Terus habis itu dari 5 pertandingan terakhir Milan itu cuma menang sekali. Tambah ini 2 kali. Jadi Milan pun nggak konsisten. Lazio same things. Kali ini kalah. Kemarin menang, kemarinnya lagi kalah lawan Inter, kemarinnya lagi lawan Torino kalah. Jadi Serie A ini akan semakin seru terutama di peringkat 2, 3, 4. Di sisi lain Roma sama Inter menang 2-0 di kandang Roma. Ya, same things. Seperti yang tadi gue bilang, tim-tim Serie A ini masih punya peluang yang sama. Ini akan jadi seru sampai akhir musim. Ya, kalau menurut gue. Terus kita ke Premier League. Kita ke Chelsea. Chelsea setelah 6 laga tidak bisa meraih imbang maupun menang dengan Frank Lampard, berhadapan dengan Bournemouth. Ini daerah kompetitor mereka karena sebelum ini adalah di peringkat 12-13. Mereka menang akhirnya kemenangan pertama, menang 1-3. Lampard turun dengan formasi 4-3-3 lagi. Kepa di belakang, terus Chalobah main di bek kanan. Ya, Thiago Silva dengan Badia Chile itu di back tengah, Chilwell main di kiri, di tengah ada Kante, Enzo dan juga Gallagher. Di depan ada Madueke, Kai Havertz dan juga Mudryk. Ya, jadi ada beberapa rotasi juga ya dilakukan oleh Lampard. Nah, sebenarnya di awal-awal babak gini-gini. Di awal-awal babak pertama itu Bournemouth sama sekali bisa untuk sama sekali nggak bertahan. Ya, dari awal gue sudah lihat Bournemouth ini tidak main bertahan sama sekali. Karena mungkin mereka tahu juga performanya Chelsea ini lagi ngedrop. Terlebih mereka main di kandang. Sehingga mereka nggak bertahan. Mereka dapat berapa peluang juga. Jangan salah, mereka dapat berapa peluang juga ke gawang Chelsea. Nah, Chelsea di awal-awal agak kesulitan, habis itu mereka pelan-pelan mulai uh, bisa beradaptasi, bisa menemukan tempo mereka dan beruntung di menit 9 mereka dapat gol cepat kan dari Gallagher lewat heading crossing. Ya, 1-0, it happens. Ya, walaupun crossing cuma tetap gol. Ya. Habis itu mereka sebenarnya lebih lebih tenang ya. Sampailah di menit 21 Bournemouth bisa menyamakan kedudukan lewat Matias Vina. Golnya dari jarak jauh kan. Itu ya murni skill individu lah. Sulit juga untuk diantisipasi oleh pemain Chelsea. Habis itu ya saling menyerang yang seperti lagi gue bilang, Bournemouth gak main bertahan. Bournemouth tidak main bertahan, Chelsea juga tidak bermain bertahan. Ini yang menarik, jadinya kan semakin menarik. Ya nggak, kalau kita lihat selain 2 gol tadi, 1 gol keren dari Vina, satunya Gallagher, mereka saling menyerang. Ya, mereka saling menyerang. Chelsea apakah main luar biasa? Nggak juga. Masuk babak kedua ada beberapa pergantian pemain dari Chelsea. Loftus-Cheek masuk gantiin Kante.
Sterling masuk, Kanté, Mudryk, Aspi masuk, Ziyech masuk. Nah, memang pergantian-pergantian ini yang membuat Chelsea lebih fresh. Ya sebelum itu ya mereka menyerang, tapi yang menyerangnya gitu-gitu doang. Nggak ada kreativitas yang berlebih, ujungnya crossing. Barulah di menit 82 Badiashile lewat apa? Lewat crossing lagi. Lewat crossing lagi, lewat set piece. Baru di menit 86 kill the game, Joao Felix lewat pergerakan individu dari Sterling, dia gocek dribble, akhirnya Felix cetak gol ketiga. Nah sebenarnya secara overall ya Chelsea layak menang karena mereka punya peluang yang lebih banyak, dan Bournemouth ini segitu kualitasnya, tetap kalah kualitas pemain. Jadi nggak bisa gue salahkan juga, mereka coba untuk bermain terbuka juga, mereka tidak bermain bertahan juga ya, mereka coba untuk menyerang juga, mereka coba untuk memenangkan pertandingan. Jadi salut juga untuk Bournemouth, mereka tidak parkir bus lah ibaratnya seperti itu menghadapi Chelsea ya. Chelsea masih di peringkat 11, belum aman. Udah aman sih, sorry, udah aman dari degradasi, tapi ya lu butuh kemenangan lagi, nggak bisa lu cuma sekali menang habis itu kalah lagi kan, susah juga untuk Chelsea. Terus kita ke City menang 2-1 lawan Leeds. Ini juga apa ya, City turunin beberapa pemain cadangan, kayak Lewis dimainin, Foden dimainin, terus Laporte juga dimainkan, Alvarez dimainkan. Oke, jadi City pun beberapa cadangan diturunin karena nanti lawan Madrid kan di Rabu, jadi dia harus simpan banyak pemain. Make sense, dan tetap aja menang. Kan. Terus Spurs, by the way City udah unggul 4 poin lawan Arsenal, dan feeling gue sih nggak bakal dilepas sama City. Spurs menang 1-0, Wolves menang 1-0 lawan Aston Villa. Ya Aston Villa seperti yang gue sudah bilang kan, kalian terlalu meninggi-tinggikan Aston Villa ya, kayak gitulah. Ujung-ujungnya kalah lawan Wolves. Wolves ini peringkat bawah juga loh, peringkat 13 setelah sebelum ini kalau nggak salah 15. Liverpool menang 1-0 lawan Brentford, juga kesulitan Liverpool, akhirnya dapat 1 gol dari Salah. Beruntung golnya siapa? Ntar gue lupa namanya siapa itu. Golnya Brentford itu ada yang dianulir karena offside. Buemo ya kalau nggak salah yang offside. Ya, by the way, yang penting menang di akhir-akhir season ini untuk Premier League, yang penting menang Liverpool, dan mereka masih bersaing kan untuk masuk 4 besar. Dan jadi yang penting menang aja. Yang mau caranya gimana gue nggak terlalu penting ya, yang penting menang. Karena lu butuh poin, lu bukan butuh main bagus lagi di 5 pertandingan terakhir, terutama lu butuh menang. Dan Liverpool bisa deliver itu, which is good. Oke. Dan yang terakhir kita ke Copa del Rey final. Ya ini menurut gue agak sudah tidak mengejutkan bahwa Madrid bisa menjadi juara berhadapan dengan Osasuna ya. Osasuna itu di liga, di liga itu mereka peringkat bawah juga ini kalau nggak salah, 10, papan tengah. Jadi kalau di atas kertas harusnya Madrid unggul segalanya, betul kan? Tapi yang namanya final 50-50, final always 50-50. Apalagi kita berbicara ini Copa del Rey, dimana ini Copa del Rey ini trofi paling susah yang mampu didapatkan oleh Madrid. Bahkan dari 40 kali final kan, benar tambah ini, itu Madrid cuma juara 20 kali. Artinya apa? 20 kali mereka kalah juga di final. Ya, jadi nggak bagus-bagus amat juga Madrid di Copa del Rey. Nah, Madrid turun dengan full team, Courtois, Alaba, Militao, Carvajal, Camavinga di bek kiri, di tengah ada Kroos, Tchouaméni, Valverde, Modric dicadangin dulu, di depan ada Vinicius, Benzema, Rodrigo. Nah di awal babak pertama sebenarnya saling menyerang nih, bahkan Osasuna dapat peluang berbahaya dulu dari Abde kan, lewat counter. Ya, Rodrigo cetak gol dulu menit 2, pergerakan individu yang luar biasa dari Vini. It's Vini. Abis itu Abdi dapat peluang besar kan dari counter. Dia lob,
bolanya beruntung ada Carvajal di sana. Ya, jadi saling menyerang karena gol cepat itu membuat permainan jadi terbuka. Osasuna juga tidak mau bertahan. Mereka terus melakukan serangan dan Madrid pun perlahan-lahan juga merespon juga. Ya kan mereka dapat beberapa kali peluang juga. Contoh Mistar dari free kicknya Alaba. Ada beberapa kali peluang nyaris-nyaris juga dari Madrid maupun Osasuna. Ya jadi di babak pertama sebenarnya cukup imbang lah, cukup imbang secara performa. Madrid nggak keren-keren amat, Osasuna juga nggak buruk-buruk amat. Jadi secara pertandingan cukup seru lah, cukup banyak peluang, cukup banyak transisi terutama. Babak kedua nggak banyak perubahan. 13 menit setelah tiup peluit babak kedua, Lucas Toro bisa nyamain kedudukan. Ya lewat sebuah shooting dari jarak jauh, keren golnya, tidak ada yang tutup sih, memang cuma Valverde doang, itu pun telat. Nah setelah satu sama di situ Madrid sebenarnya apakah langsung gas banget? Enggak, mereka tetap santai. Nah ini kelihatan pemain-pemain Madrid ini punya mental yang luar biasa. Ketika mereka bahkan disamakan kedudukan, mereka tetap tenang. Mereka tetap tenang, bahkan pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti itu back gantiin gelandang. Tchouaméni digantikan oleh Rudiger. Artinya Camavinga digeser ke tengah, Alaba digeser ke bek kiri. Dan 1 menit setelah pergantian itu terjadi gol kedua lewat Rodrigo. Memang ada sedikit keberuntungan dalam arti tendangan dari Toni Kroos ke deflect pas banget ke kakinya Rodrigo. But that's tetap a goal kan. Yang di final tetap itu dihitung gol. Di pertandingan tetap dihitung gol. Mau golnya gimana pun tetap dihitung gol. 2-1. 2-1 Madrid lebih tenang. Ya walaupun Osasuna lebih bermain lebih frontal, lebih menyerang, tapi Madrid lebih tenang. Ya mereka bertahan aja dengan mengandalkan counter attack. Andalan Madrid dapat berapa kali counter attack, tapi tidak ada yang jadi gol. Jadi Madrid bermain dengan mental, bermain dengan tenang, bermain dengan defense. Osasuna menyerang tapi nggak ada pattern, nggak ada mereka cuma pakai otot murni, nggak pakai otak, sehingga nggak banyak peluang juga yang bisa mereka ciptakan di babak kedua. Dan Madrid layak juara kalau lihat dari secara overall 90 menit. Apakah Vinicius main luar biasa? Nggak juga. Ya dia create paling banyak peluang, betul. Dia dribble paling banyak, betul. Paling banyak dilanggar, betul. Tapi kelemahan dia apa? Emosional. Di babak pertama kena kartu kuning lagi. Every match dia kena kartu kuning. Bukan karena dia kasar, bukan karena dia pelanggaran, tapi karena protes. Ini yang harus sampai Vazquez, sampai Nacho itu kasih dia kasih dia advice, kasih dia mungkin dia ditegur, ibaratnya seperti itu. Ya ini pemain emosionalnya memang parah. Kalau dia tidak bisa mengontrol, ya ujung-ujung akan dipancing terus oleh pemain lawan. Pemain lawan tahu nih, ini titik lemahnya Vinicius, ya di emosi dia. Ya kita pancing terus, kita langgar terus, kita provokasi terus. Kalau Vinicius tidak bisa lebih dewasa, ya dia akan termakan terus. Ujung-ujungnya dia yang akan rugi, tim yang akan rugi, bukan dia aja. Tim yang akan rugi. Kalau dia kena kartu kuning, kalau dia kena kartu merah, siapa yang rugi? Tim. Dan itu sudah terbukti lawan Sociedad, di absen karena akumulasi kartu 10 kartu kuning dan Madrid kalah. Jadi dia harus lebih belajar soal emosional. Ditambah berapa kali counter, dia juga sering kali mengambil keputusan yang salah. Contoh di counternya dia harus shoot, dia malah passing ke Benzema yang kepelanan. Dia harus passing, dia malah dribble dulu. Itu sering kali di babak kedua. Jadi apakah dia main luar biasa? Enggak juga. Ya, jadi man of the match menurut gua Rodrigo tetap dengan 2 gol. Camavinga juga main selalu keren, main di bek kiri. Ya, Valverde ya oke lah dengan Tchouaméni Kroos, cukup seimbang lah, cukup stabil. Ya jadi ini which is good, trofi ke-3 berarti untuk Madrid musim ini, Super Cup, Super Copa, dan juga Copa del Rey. Nah kita lihat nanti trofi terakhir yang mampu mereka dapatkan yaitu Champions League. Ya mereka sudah menjawab di pertandingan kali ini, mereka bisa jadi juara walaupun mainnya nggak luar biasa amat, tapi still mental itu masih dipunya oleh mereka. Kelihatan banget ketika mereka juara tadi, pemain-pemainnya nggak terlalu euforia ya, mentalnya luar biasa banget. Ini tim memang terlahir untuk juara, jadi mereka mungkin sudah terbiasa untuk juara, nggak terlalu heboh. Kelihatan banget perbedaan pada saat Madrid cetak gol dengan Osasuna cetak gol, atmosfernya seperti apa.
Ya that's good untuk meningkatkan kepercayaan diri menghadapi City sudah bawa satu trofi mayor, ibaratnya seperti itu. La Liga sudah lepas, tinggal Champions League nanti sebagai fokus. Semoga Madrid bisa menunjukkan performa yang terbaik nanti pada saat melawan Manchester City di semifinal Liga Champions 2 leg. Oke, segitu dulu dari gua, kita kembali lagi besok dengan video-video lainnya. Salam sehat.